A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjut kajian kita. Hari ini kita masalah tentang bab fa'il. Fa'il itu ialah kalau dalam bahasa Indonesianya fa'il itu ialah pelaku, orang yang berbuat. Kalau dalam bahasa Arab itu fa'il, dalam bahasa Arab yang bentuk kalimatnya fa'il. Dalam bahasa Indonesia artinya yaitu fa'il itu ialah orang yang berbuat ataupun si pelaku. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'na bi'ulumi fid darain amin rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babul fa'ili, bermula ini itu bab fa'il. Al-fa'ilu huwa ismul marfu'ul madhkuru qabla fi'luhu. Al-fi'lu bermula fa'il, huwa dianya fa'il, al-ismul marfu' al-madhkuru itu isim yang marfu yang disebutkan qablahu sebelumnya isim fi'luhu, sebelumnya isim fi'luhu akan fi'ilnya isim. Yang maknanya berarti kalimat fa'il itu fa'il merupakan satu isim yang isim tersebut berupa isim yang marfu yang disebutkannya ini setelah adanya fi'il. Setelah ada fi'il maka terdapat fa'il. Jika udah terdapat fi'il maka setelah fi'il pasti ada fa'il. Fa'il ini namanya pelaku, orang yang berbuat. Sedangkan fi'il nama perbuatannya. Perbuatan. Contoh kita katakan nanti ada di luar sini. Daraba Zaidun, dah memukul oleh si Zaid. Maka Zaidun tersebut menjadi fa'il, orang yang berbuat. Bahasa terjemahnya si Zaid memukul. Si Zaid telah memukul. Maka si Zaid tersebut merupakan fa'il, daraba merupakan fi'il. Wa huwa ala kismaini zahirun wa mutmarun. Wahwa dan bermula dianya fa'il ala kismaini itu di atas, itu tapi di atas dua pembagian kismaini. Mana-mana dua pembagian, zahirun, zahirin. Zahirin wa mutmarin. Yang pertama zahir wa mutmarin, yang kedua mutmar. Maka fa'il tersebut dibagi dua. Yang pertama zahir, fa'il yang zahir berarti fa'il yang langsung nampak, yang jelas nampaknya. Sedangkan wa mutmarin yaitu dan mutmar, fa'il yang mutmar yaitu yang dia tak nampak tapi ada dia fa'ilnya berupa isim dhamir. Contoh kalimat nanti daraba aja, maka dia ada fa'ilnya tapi dia fa'il yang mutmar yang di isim dhamirkan. Tidak nampak tapi ada. Kan? Fadhahiru nahu qaulika, maka bermula zahir nahu qaulika itu seumpama perkataan engkau. Qama Zaidun, nah berkatalah si Zaid. Yaqumu Zaidun, dan sedang berkatalah si Zaid. Wa qama Zaidani, dan berkatalah si Zaid, dua orang. Wa yaqumu Zaidani, qama Zaiduna, yaqumu Zaiduna, qamar rijalu, yakumur rijalu, wa qamat hindun, qamatil hindun, wa qamatil hindani, wa qad taqumul hindani, wa qamatil hunudu, wa taqumul hindatu, wa qamatil hunudu, wa taqumul hunudu, wa qama akhuka, wa yaqumu akhuka, wa qama ghulami, wa yaqumu ghulami, masbadali. Jadi contoh-contoh fa'il yang zahir itu langsung nampak jelas. Di sini fa'ilnya itu qama Zaidun. Qama itu merupakan fi'il, Zaidun merupakan fa'il. Yaqumu Zaidun, yaqumu merupakan fi'il, Zaidun fa'il, pelakunya. Itu juga qama Zaidani. Zaidani berarti berbentuk dua orang, dua si Zaid. Yaqumu Zaidani itu juga sama. Qama Zaiduna, itu merupakan jamak, berarti banyak. Pelakunya banyak. Orang-orang yang berdiri itu ada banyak, kan? Yaqumu Zaiduna juga sama. Qamar rijalu itu berarti juga jamak, cuma dia jamaknya jamak taksir. Sedangkan Zaiduna merupakan jamak mudzakkar salim. Kalau Zaidun merupakan isim mufrad, Zaidani isim tasniyah. Qamat Hindun juga sama. Qamat itu fi'il, Hindun merupakan fa'il. Langsung nampak jelas. Ya kan, juga sampai juga sama, setelahnya juga sama, qamat hindun sampai kalimat yaqumu ghulami juga sama, dan yang serupa-serupa demikian.
Nah kan, maka ini merupakan fa'il yang zahir yang langsung nampak ada. Wal mutmaru isna asyara, dan bermula mutmar isna asyara itu 12. Nah, ini ada perbedaan di sini. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 14. Kenapa ada perbedaan? Karena itu kalimat huma itu sebagian pendapat ulama mengatakan itu digabung jadi satu. Huma. Satu lagi antuma, huma dan antuma kan sama. Maka huma yang pada ketika tadkir dan tadkir dan taknisnya, maka itu disatukan, disamakan. Nah, contoh wa huma hum ya huma hunna, humanya itu digabungkan jadi satu. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Nah, antumanya itu kan sama, antuma yang ada pada laki-laki, antuma yang ada pada perempuan, nah itu kan sama, maka kalimatnya sama, maka dijadikan sebagai satu biji aja, satu. Nah kan, nahnu, maka kalau dihilangkan huma dan antuma maka jumlah 12. Nah, ada lagi kalau pendapat lain mengatakan 14 karena diperjelaskan semua. Diadakan semua. Nah, engkau jika demikian tuh seumpama perkataan engkau. Apa contohnya? Darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, daraba, darabat, daraba, darabu, darabna. Ini maka ini dhamir. Berarti fa'ilnya fa'il yang dhamir yang ada fa'il tapi dia mutmar. Nah, contoh, darabtu fa'il yang mana? Tu, kalimat tu-nya itu bakal menjadi sebagai fa'il. Darab merupakan fi'il madhi. Nah, cara i'rab gimana cara i'rab? Ialah darabtu fi'il dan fa'il. Tu dhamir barik mutasil karena bersambung dengan darab fi'il madhi. Dibina ada atas sukun karena bersambung dengan tu dhamir barik mutasil. Tu dhamir barik mutasil dibina ada atas dhammah pada mahal rafa menjadi fa'il darab. Gitu. Itu ya, berarti darab tu fa'ilnya mudmarnya yaitu jatuh kepada ana, darabna nahnu, darabta anta, darabti anti, darabtuma antuma, darabtum antum, darabtunna antunna, daraba huwa, darabat hiya, daraba huma, darabu hum, darabna an wa ma hum ya hum darabna hunna. Maka ini merupakan isim mutmar yang jatuhnya kepada fa'il. Sebelum kita bilang lebih mudah kita hafalnya, cara mudahnya daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Nah, seperti demikian. Maka kesimpulannya ialah fa'il yaitu isim yang marfu yang disebutkan setelah adanya fi'il. Fa'il ini dibagi dua, yang pertama zahir, yang kedua mudmar. Zahir ini nampak, mudmar berarti tak nampak, tapi ada. Nah, contoh zahir yaitu qama zaidun, yaqumu zaidun, qama zaidani, hingga akhirnya. Dan sedangkan mudmar yaitu contohnya daraba. Daraba itu kalau daraba aja juga ada fa'ilnya, karena fa'il ini merupakan umdah, harus ada. Sedangkan maf'ul itu boleh ada, boleh tak ada, tergantung fiilnya. Nah, seperti demikian. Maka setiap ada fiil pasti harus ada ada fiil pasti harus ada fa'il. Wajib ada fa'il, tidak boleh tak ada. Maka inilah, ini berarti boleh dia fa'il yang mudmar dan boleh juga dia fa'il yang zahir. Mungkin demikian. Insyaallah kita akan lanjut kajian kita pada bab naiful fa'il ke depannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.